A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan psikologi analitikal Carl Gustav Jung. Jadi Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Yang pertama itu ada seksualitas. Freud sangat menekankan peran seksualitas dalam membentuk kepribadian, sementara Jung melihatnya sebagai salah satu dari banyak kebutuhan manusia. Yang kedua ada pandangan tentang kehidupan. Freud melihat kehidupan sebagai perjuangan melawan dorongan-dorongan primitif, sedangkan Jung melihatnya sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Yang ketiga itu ada penyebab perilaku. Freud fokus pada masa lalu, khususnya pada masa kanak-kanak, sebagai penentu perilaku, sementara Jung mempertimbangkan baik masa lalu maupun masa depan. Yang selanjutnya ada sifat kepribadian. Freud menekankan pada pengalaman individu, sedangkan Jung memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif yang diwarisi secara turun-temurun. Jadi pada intinya, Jung menawarkan perspektif yang lebih luas tentang kepribadian dibandingkan Freud. Ia menekankan pentingnya faktor-faktor biologis, evolusi, dan spiritual dalam membentuk kepribadian manusia. Konsep arketipe dalam ketidaksadaran kolektif merupakan sumbangan penting Jung dalam memahami psikologi manusia. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama itu ada kesadaran dan ego. Kesadaran bagian dari pikiran yang sadar dan berfungsi sebagai pusat kontrol. Sedangkan ego mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku sehari-hari. Yang kedua ada tak sadar pribadi dan kompleks. Jadi bagian dari pikiran yang berisi pengalaman, ingatan, dan emosi yang tertekan atau dilupakan itu bagian dari tak sadar pribadi. Sedangkan kompleks itu kumpulan ide-ide yang saling berkaitan erat dalam tak sadar pribadi dan bisa sangat mempengaruhi perilaku. Yang ketiga itu ada tak sadar kolektif. Jadi artinya itu gudang ingatan kolektif manusia yang diwarisi secara turun-temurun. Selanjutnya ada arketipe. Nah, arketipe ini adalah pola pikir dan perilaku universal yang diwariskan secara genetik. Di sini ada beberapa arketipe. Yang pertama itu persona. Persona adalah topeng sosial yang kita tunjukkan kepada dunia. Contohnya, ada beberapa orang yang selalu tersenyum dan ramah, tetapi dalam isinya itu merasakan sedih atau marah. Nah, yang kedua itu ada anima atau animus. Anima-animus ini adalah aspek feminim dalam pria, itu yang anima. Dan aspek maskulin dalam wanita, itu animus. Nah, contohnya itu seorang pria yang lebih logis untuk mencari pasangan, yang lebih intuitif dan emosional. Sebaliknya, seorang wanita yang lebih ambisius mungkin mencari pasangan yang lebih mendukung dan penuh kasih sayang. Nah, itu contoh anima dan animus. Selanjutnya ada shadow. Shadow adalah sisi gelap atau bayangan dari kepribadian, seperti kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, kecemburuan, kecenderungan menyalahkan orang lain, kemenangan yang tidak jujur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada self. Self adalah pusat dari kepribadian yang berusaha mencapai kesatuan dan keharmonisan. Contohnya, ketika seseorang menerima semua aspek diri mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan tanpa penilaian. Ini melibatkan penerimaan shadow, persona, dan semua aspek lainnya dari kepribadian. Nah, selanjutnya itu ada sikap. Nah, sikap ini adalah cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Di sini ada beberapa sikap. Yang pertama itu ada introversi. Nah, introversi ini lebih fokus pada dunia dalam dan pikiran sendiri, seperti menikmati waktu sendiri, mendengarkan intuisi, berpikir sebelum bertindak, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada ekstraversi, lebih fokus pada dunia luar dan interaksi sosial. Nah, ini contohnya mendapatkan energi dari interaksi sosial, suka berbicara, dan berinteraksi, berorientasi pada tindakan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fungsi. Jadi, cara seseorang mengambil informasi dan membuat keputusan. Nah, di sini fungsi ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu berpikir. Nah, di sini menggunakan logika dan analisis. Yang kedua itu perasaan, membuat keputusan berdasarkan nilai dan emosi. Yang ketiga ada penginderaan, mengambil informasi melalui panca indera seperti mata, telinga, dan mulut. Nah, selanjutnya itu ada intuisi, melihat kemungkinan dan pola yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika kepribadian. Di sini ada beberapa konsep dinamika kepribadian menurut Jung.
Yang pertama itu ada interaksi antar struktur kepribadian. Nah, di sini ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada prinsip oposisi. Nah, prinsip ini berbagai aspek dalam kepribadian seringkali saling bertentangan. Misalnya, sadar versus tak sadar, introversi versus ekstraversi, dan lain-lain. Nah, di konflik ini adalah sumber energi dan mendorong perkembangan kepribadian. Yang kedua, ada prinsip kompensasi. Nah, di prinsip ini, ketika satu aspek kepribadian terlalu dominan, aspek lain akan berusaha untuk menyeimbangkannya. Misalnya, jika seseorang sangat sadar, maka tak sadarnya akan lebih aktif. Nah, yang ketiga ada prinsip penggabungan atau sintesis. Nah, di prinsip ini adalah tujuan akhir dari perkembangan kepribadian untuk menyatukan semua aspek yang bertentangan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua ada energi psikis. Energi psikis adalah energi yang menggerakkan aktivitas mental dan psikologis. Energi ini berasal dari pengalaman dan dapat berubah bentuk. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada nilai psikis. Nah, nilai psikis ini adalah kekuatan atau intensitas dari suatu ide, perasaan, atau kompleks dalam pemikiran. Semakin tinggi nilai psikis suatu unsur, semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Yang kedua, ada prinsip ekuivalensi. Nah, prinsip ini, jumlah energi psikis dalam sistem kepribadian selalu tetap. Jika energi pada suatu bagian meningkat, maka energi pada bagian lain akan berkurang. Yang ketiga, ada prinsip entropi. Energi psikis cenderung menuju keseimbangan. Jika ada ketidakseimbangan, energi akan mengalir dari bagian yang lebih kuat ke bagian yang lebih lemah. Nah, selanjutnya menjelaskan perkembangan kepribadian. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada mekanistik, purposif, dan sinkronisitas. Nah, di mekanistik ini mengaitkan peristiwa psikis dengan masa lalu atau kausalitas. Nah, di prinsip ini membatasi manusia dalam kebebasan menentukan tujuan. Nah, yang di purposif ini mengaitkan peristiwa psikis dengan masa depan atau teleologik. Nah, prinsip ini memberi harapan, dorongan bagi manusia untuk bekerja mencapai tujuan. Nah, di sinkronisitas ini ada dua peristiwa psikis yang terjadi bersamaan, tidak selalu berkaitan sebab akibat. Nah, di sinkronisitas ini menjelaskan hubungan antara peristiwa mental dan fisik yang tidak bisa dijelaskan oleh kausalitas. Nah, yang kedua ada individuasi dan transendensi. Nah, di sini di individuasi menjelaskan proses analitik yang mengembangkan semua aspek kepribadian tanpa mengabaikan bagian tertentu. Jika ada aspek yang diabaikan, aspek tersebut menjadi pusat resistensi dan berisiko munculnya gejala neurotik. Energi dari arsetip seperti bayangan atau shadow harus disalurkan secara positif untuk mencegah kelelahan dan kehilangan semangat. Nah, di transendensi ini, proses sintetik yang menyatukan kesadaran dan tak sadar dalam satu sistem kepribadian, dihambat oleh represi dan regresi. Namun, prinsip transendensi yang kuat terdapat dalam arsetip seperti mandala. Simbol seperti mandala berfungsi terapeutik dan mendorong integrasi psikologi. Yang ketiga, ada tahap-tahap perkembangan. Di sini ada 4 tahap besar. Yang pertama itu ada usia anak. Nah, di usia anak ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap anarkis. Tahap anarkis ini 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadis. Nah, di situ tuh kadang ada atau kadang tidak ada gitu. Nah, pengalaman pada fase anarkis ini sering muncul ke dalam kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak dapat dijelaskan secara akurat. Nah, yang kedua itu ada tahap monarkis. Nah, tahap monarkis ini 6 sampai 8 tahun. Nah, ini ditandai dengan perkembangan ego dan mulainya pikiran verbal dan logika. Pada tahap ini, anak memandang dirinya secara objektif, sehingga sering secara tidak sadar mereka menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada tahap dualistik. Nah, tahap dualistik ini 8 sampai 12 tahun. Nah, ini ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Pada tahap dualistik ini, kesadaran terus berkembang. Pulau-pulau kesadaran menyatu, dihuni oleh ego kompleks yang menyadari diri sendiri baik sebagai objek atau sebagai subjek. Nah, yang kedua ada usia pemuda. Nah, di usia pemuda ini mulai dari pubertas sampai usia pertengahan. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, kematangan seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Kesulitan utama yang dihadapi pemuda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran yang sempit pada masa anak-anak.
Nah, yang ketiga itu ada usia pertengahan. Di tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Di tahap ini ditandai dengan munculnya kebutuhan nilai spiritual. Kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada usia muda dikesampingkan karena pada usia itu orang lebih tertarik dengan nilai materialistik. Nah, yang terakhir itu ada usia tua. Nah, di usia tua ini mirip dengan usia anak-anak. Nah, pada anak-anak itu belum terbentuk pikiran dan kesadaran ego, sedangkan pada orang tua atau usia tua, mereka berangsur-angsur tenggelam dalam tak sadar dan akhirnya hilang masuk ke dalamnya. Jika pada awal kehidupan orang takut hidup, atau bisa dibilang nanti kerja apa, rumahnya di mana, atau seterusnya, pada usia tuanya hampir pasti orang takut mati. Nah, ditakut mati mungkin sesuatu yang normal. Namun menurut Jung itu, mati adalah tujuan hidup. Hidup hanya benar-benar bermakna kalau kematian dipandang sebagai tujuan hidup. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum.